Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas UAS data mining, kita mendapatkan tugas untuk mempresentasikan, apa yang kita pelajari dari mata kuliah data mining dengan tema untuk mempresentasikan algoritma, clustering, regression, dan lain-lain. Nah, untuk kelompok kami memilih regresi yang dijelaskan oleh Mas Wahyu. Oke, untuk kelompok kami, yaitu beranggotakan saya sendiri, Wahyu Suryo Putra Bayu, dengan NIM 18112535, kemudian Gesang Tri Prasojo, dengan NIM 18112555. Selanjutnya yang terakhir, Riko Basyar Barwakah, dengan NIM 18112556. Algoritma regresi linear. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, poin pertama apa itu regresi linear, yang kedua bagaimana penerapan regresi linear. Untuk itu, mari simak video ini sampai akhir. Next. Regresi linear. Regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X, agar dapat mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Istilah regresi dalam konsep statistik pertama kali digunakan oleh Sir Francis Galton yang memperkenalkan kata regresi, yang di sana disebut regression, sebagai nama proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan anak, dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan kedua orang tua. Tujuan regresi linear yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi. Detailnya adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel terikat. Contohnya adalah variabel pendapatan dengan pengeluaran, lalu jumlah telur ayam yang berhasil menetas dengan suhu yang diberikan. Yang kedua, yaitu melakukan sebuah peramalan atau forecasting dan prediksi terhadap sesuatu. Pembuatan model peramalan dapat dilakukan ketika kita sudah mengetahui variabel mana yang saling berpengaruh. Contohnya adalah prediksi jumlah telur ayam yang dapat menetas dengan suhu X yang diberikan. Macam-macam regresi linear yaitu ada dua, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di mana regresi linear sederhana yaitu dengan analisis regresi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sedangkan regresi linear berganda adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Ini merupakan gambar grafik dari kedua regresi. Dapat dilihat, regresi linear sederhana lebih sederhana, dan yang kedua regresi linear berganda. Terdapat banyak variabel yang bebas terhadap satu variabel terikat. Next. Untuk langkah-langkah akan dijelaskan oleh Saudara Gesang. Saudara Gesang, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Wahyu. Selanjutnya yaitu langkah analisis regresi linear. Yang pertama, kita harus menganalisa dataset terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi variabel yang berpengaruh. Lalu, kita hitung koefisien dan interceptnya. Setelah itu, kita membuat model Y-nya, lalu kita melakukan prediksi atau peramalan. Next, persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel respons atau variabel terikat,
dan X variabel prediktor atau variabel bebas, dan A adalah konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi atau kemiringannya. Untuk persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan Bn Xn, di mana Y adalah variabel respon atau variabel terikat seperti yang kita ketahui. Selanjutnya adalah A adalah konstanta dan B1 hingga Bn adalah koefisien regresi atau kemiringannya, dan X1 sampai Xn adalah variabel bebas. Selanjutnya, variabel terikat. Variabel yang berisi nilai yang akan diramal. Oke. Selanjutnya nilainya tergantung oleh variabel lain. Dan dalam persamaan, variabel ini bernama Y besar. Y-nya ya. Dan untuk variabel bebas, variabel yang berisi nilai yang akan mempengaruhi variabel terikat. Nilainya tidak tergantung oleh variabel lain. Dan dalam persamaan, variabel ini bernama X. Oke. Next. Untuk contoh kasus, kita di sini sudah mendapatkan contoh kasusnya, akan dijelaskan oleh Mas Riko. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Eh, saya di sini bakal jelasin contoh kasusnya. Jadi di sini ada PT Modemku sebagai perusahaan modem ingin mengetahui pengaruh iklan modem yang ditayangkan di televisi terhadap penjualan modemnya. Nah, di sini yang ingin dihitung jumlah penjualannya itu kalau berapa sih penerapan iklannya kalau misalkan modem yang terjual itu harus 200 berdasarkan sampel dari data 30 minggu ini bisa dilakukan regresi. Nah, nah sebelumnya untuk melakukan regresi itu data X dan Y itu harus berkorelasi. Berkorelasi itu maksudnya data X berpengaruh atau dipengaruhi oleh data Y. Nah, untuk menghitung korelasi tersebut ada rumus namanya Pearson correlation. Nah, di video ini mungkin nggak dijelasin karena video ini cukup fokus ke regresi. Nah, jadi setelah data kedua sampel variabel ini datanya sudah berkorelasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat variabel baru, yaitu variabel X pangkat 2. Lalu ada variabel lagi Y pangkat 2 sama X dikali Y. Nah, terus setelah itu X pangkat 2 itu berarti X yang ini dipangkat 2. Langsung aja berarti sama dengan, kalau ini langsung pakai Excel aja biar gampang, terus dipangkat 2. Nah, setelah ini tinggal tarik aja ke bawah. Nah, nanti kan dia sesuai nih. Nah, ini pangkat 2, kolom ini dipangkat 2. Nah, terus selanjutnya juga yang ini Y pangkat 2 berarti sama dengan Y ini dipangkatin 2. Nah, terus tarik ke bawah. Nah, kan udah tuh. Nah, tuh sama. Ini kolom ini pangkat 2, kolom yang ini dipangkat 2. Nah, terus selanjutnya yang XY, yang XY tinggal dikali aja. X dikali Y. Nah, oke. Nah, kan udah dapet nih datanya semua. Kalau datanya semua udah dapat, kita bisa langsung hitung totalnya. Misalkan di sini total. Nah, untuk total kita bisa pakai sum. Terus semuanya diblok. Nah, terus tinggal enter aja. Setelah itu digeser. Nah, ntar dia bakal otomatis ngesam kolom baris yang ini, terus baris yang ini juga udah otomatis. Nah, selanjutnya dirapihin sebentar. Nah, kan udah nih, udah dihitung semuanya, variabel barunya udah dicari nih, yang X pangkat 2, Y pangkat 2 sama XY. Nah, selanjutnya kita bisa ngitung intercept sama koefisiennya.
sini kita hitung intercept A sama dengan, nah untuk rumus intercept sendiri itu rumusnya adalah A sama dengan, intercept itu variabel A yang sebelumnya disebutin oleh presenter sebelumnya. Nah terus A rumusnya sigma Y terus dikali sigma X pangkat 2 terus dikurang sigma X dikali sigma X kali Y. Nah terus dibagi N terus sigma X pangkat 2 dikurang sigma X tutup pangkat 2. Nah ini untuk rumus yang intercept. Nah terus ada lagi nih rumusnya, satu rumus lagi yaitu rumus B. B itu koefisien. Nah untuk rumus yang koefisien itu sama, hampir mirip rumusnya, yaitu N di sini tuh jumlah data terus sigma X kali Y terus dikurang sigma X dikali sigma Y terus dibagi N terus dikali sigma X pangkat 2 terus dikurang sigma X pangkat 2. Nah ini untuk yang koefisien. Nah kalau udah tahu rumusnya gini, kita tinggal masukin aja nih menggunakan data yang variabel baru tadi. Ini nih data yang ini kan sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2 sama sigma X kali Y. Ya udah, kalau udah tinggal masukin aja. Sebentar dirapihin. Nah berarti di sini kan ada A sama dengan sigma Y itu ini, karena ini Y itu sigma Y dikali sigma X pangkat 2. Ini kan X pangkat 2 nih. Ya udah, kita ambil totalnya aja sigma yang ini. Nah udah nih, kita kurang dulu biar nggak error. Nah terus dikurang sigma X nih kan, dia butuh sigma X sama kali sigma XY, berarti sigma X ini dikali sama sigma yang ini X kali Y, berarti ini terus dikali sama ini sigma X kali Y. Nah setelah itu dibagi sama N kan dia butuh N berarti jumlah datanya ada 30, berarti 30 dikali sigma X itu yang ini terus dikali lagi sama sigma XY itu yang ini. Nah kalau udah tinggal di enter aja, bukan dikali tapi dikurang, salah ding, ini kan 30 tadi, 30 sigma X pangkat 2, berarti sigma X pangkat 2 itu yang ini. Nah terus dikurang sama sigma X yang ini nih, sigma X tapi dipangkatin 2, jadi dia langsung aja gini. Nah ini ditutup dulu biar nggak error. Jadi ini ditutup dulu. Nah nggak error, juga ditutup. Nah ini ketemu nih min 8,6. Nah terus selanjutnya yang B sama dengan sini sama dengan N, ini dia butuh N 30, berarti 30 dikali sigma XY itu yang ini. Nah yang ini sigma XY terus dikurang sigma X berarti yang ini. Nah terus dikali sigma Y itu yang ini. Ditutup dulu biar nggak error. Nah, terus dibagi 30
dikali sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 tuh yang ini. Nah, yang ini terus dikurang sigma X pangkat 2 lagi, cuma pangkat X nya tuh yang ini. Nah, terus dipangkat 2. Nah, begitu, terus ditutup lagi biar nggak error. Ini ditutup lagi menjadi satu kesatuan. Nah, ketemu nih 0,18. Nah, setelah itu kita tinggal masukin nih ke modelnya tadi itu Y sama dengan A plus BX. Nah, yang mau dicari tadi kan berapa mod tayangan iklan yang harus ditayangkan jika penjualannya itu mau 200. Berarti Y itu sama dengan, tinggal dimasukin aja, sama dengan A nya kan ini A plus B. Nah, X nya itu yang 200 tadi, tinggal dimasukin aja 200. Nah, ini itu kali. Nah, kalau udah enter. Nah, tayangan yang harus, berarti modem itu harus memiliki tayangan iklan sebanyak 28,5 untuk bisa dibeli dengan jumlah 200. Nah, ini 28 ini bisa dibuletin ke atas atau ke bawah karena nilainya koma. Nah, mungkin untuk penutupnya saya kembalikan lagi ke Mas Gesang. Ya, terima kasih Mas Riko. Selanjutnya yaitu referensi. Kita mendapat referensi dari Google Scholar tentang regresi linear dan penerapannya di dunia modern ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.